Kalau lu mau jadi orang yang bebas, lu itu harus punya pengendalian diri yang bagus. Dan pengendalian diri yang bagus itu dimulai dengan latihan. Jadi kali ini gue akan mengajak lu untuk pengendalian diri secara verbal gitu. Jadi gue kasih tahu apa aja yang harus lu latihanin gitu. Gue bakal memaparkan beberapa contoh kalimat yang memang populer banget, sering dikatakan, yang sebenarnya itu tuh kata-kata yang kurang baik gitu, kurang respect, yang kurang asertif. Jadi makanya harus latihan untuk dihilangkan karena mungkin sudah mengakar di dalam diri gitu. Yang harus lo hindarin yang pertama itu adalah kalimat memerintah. Contoh, cepetan gitu aja lama banget sih. Cepetan gitu aja lama banget sih gitu. Nah itu harus lo hindarin ya. Ganti kosakatanya pakai yang lain gitu, lebih kreatif. Contoh, lu kan ini ngomong sama orang terdekat atau apalagi orang yang disayang, jadi lu bisa ngomong yang lembut gitu, kayak yuk berangkat gitu, ayo sekarang berangkat gitu. Jadi nggak yang kayak tadi gitu, yang kayak tadi itu memerintah gitu, kata-kata memerintah. Yang kedua yaitu menyalahkan. Contoh kalimatnya itu adalah, tuh kan aku bilang juga apa gitu. Tuh kan aku bilang juga apa. Hindari menggunakan kalimat itu, ganti pakai kalimat yang lain dan tidak perlu menyalah-nyalahkan gitu. Yang ketiga, hindari kata-kata yang meremehkan. Contoh kalimatnya, masa gitu aja nggak bisa sih. Nah itu jangan kayak gitu ya, itu tuh kalimat meremehkan gitu. Lo harus ngerti, lo harus belajar attitude dan belajar kecerdasan emosional. Yang keempat, dan ini populer banget, yaitu adalah kalimat-kalimat membandingkan. Masa kamu nggak bisa kayak gitu? Kenapa sih kamu nggak bisa kayak titik-titik gitu? Jangan pakai kalimat kayak gitu, itu kalimat membandingkan ya, itu bisa menyakiti perasaan dan tidak efektif gitu. Hindari kalimat yang kelima yaitu melabeli. Kalimat melabeli itu tidak baik. Contoh kalimat melabeli, kamu penakut amat sih, kamu baper banget sih gitu. Nah nggak usah, lu nggak usah pakai kalimat kayak gitu, nggak usah. Itu namanya melabeli gitu ya. Kamu cemen banget sih, kamu payah banget sih gitu. Pokoknya yang kayak gitu-gitu ya, jangan. Kalimat keenam yaitu kalimat mengancam. Jangan pernah menggunakan kalimat mengancam atau emotional blackmail, pemerasan emosi itu. Contoh, kalau nggak mau bantuin awas ya gitu. Ini biasanya sering dilakukan orang tua ke anak sih, atau misalkan di relationship ya. Itu hindarin mulai sekarang. Kalau lu suka ngomong kayak gitu, hilang-hilangin gitu, itu nggak sehat soalnya. Kalimat ketujuh yang perlu lu hindari adalah kalimat menyudutkan, yang contohnya itu makanya gitu. Itu tuh menyudutkan gitu. Jadi apapun yang terjadi jangan pakai kalimat itu. Pokoknya ya semua yang tadi gue bilang itu jangan lu keluarkan dimanapun gitu. Makanya gitu, makanya lu sih makanya gitu kan. Kalimat terakhir yaitu adalah kalimat ke-8, yaitu hindari kalimat menyindir. Contoh, aduh tumben gitu. Jangan, gak usah pakai kalimat kayak gitu. Jadi semua kalimat tadi itu kalau pernah lu katakan, atau apalagi kalau sering, itu mulai sekarang hilang-hilangin. Artinya kalau lu mau latihan ini, lu itu harus mindful, harus sadar dengan apa yang lu katakan, dengan yang keluar dari mulut lu gitu. Hindari 8 kalimat tadi ketika bicara dengan siapapun, terutama ke orang-orang terdekat ya. Nah terus gimana kalau misalkan tiba-tiba kelepasan gitu, atau lu terlintas mau ngomong itu, lu
tahan dulu, ambil jeda, lu pikir, terus lu bisa utarakan apa yang lu mau aja ke intinya gitu. Jadi tanpa pakai kata-kata yang tadi, langsung ke intinya, ke poinnya yang lu mau utarakan dengan pilihan kata yang baik tanpa menggunakan kalimat tadi, karena kalimat tadi itu kalimat yang menimbulkan ketidaknyamanan atau melukai hati dan perasaan seseorang gitu. Dan kalau misalkan lo nggak sengaja mengeluarkan kata-kata tersebut karena belum terbiasa tiap hari latihan, nggak apa-apa. Yang penting lo itu berani untuk minta maaf ketika ya lo hilaf gitu. Maksudnya hilaf tuh lo udah bener-bener mencoba latihan ya, bukan yang hilaf karena nggak latihan gitu. Kalau lo tanya sama gue pernah ngomong kata-kata yang tadi 8 tadi nggak. Karena gue udah latihan juga sih, udah beres. Jadi emang gak ada di kamus, di otak gue tuh kata-kata yang tadi. Di kondisi apapun, gue tetap ingat bahwa itu melukai perasaan ya, dan itu menimbulkan ketidaknyamanan dan tidak respect gitu. Jadi gue tidak akan mengatakan hal tersebut gitu. Dan bisa itu karena biasa ya. Jadi kalau lu merasa masih sulit dengan kalimat yang tadi, artinya memang lu sehari-harinya tidak terbiasa gitu untuk pengendalian diri secara verbal. Makanya ayo latihan. Dan lu juga boleh share kalau lu punya pengalaman setelah melakukan latihan ini. Dan gue sangat mengapresiasi dan sangat bangga sekali kalau lu benar-benar mau latihan gitu. Segala sesuatu itu biasanya pasti tidak mudah di awal. Jadi jangan terlalu jangan terlalu diambil hati. Yang penting jangan pernah menyerah, terus latihan. Karena tidak ada yang tidak mungkin ketika lu bersungguh-sungguh gitu. Dan ketika lu sudah bisa mengendalikan diri lu secara verbal, orang sekitar lu tuh bakalan auto respect dan juga melakukan hal yang sama. Jadi memang sebenarnya cara lu memperlakukan orang lain, cara lu bicara ke orang lain tuh mengajarkan mereka bagaimana cara bicara sama lu dan bagaimana cara mereka bicara sama diri mereka gitu. Jadi sebenarnya semakin lu baik ke orang, semakin lu bisa berbicara yang baik ke orang sekitar lu tuh ngikut jadi baik gitu. Kayak gitu. Segala sesuatunya harus dimulai dari diri sendiri. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.